Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar istilah Artificial Intelligence, disingkat AI? Atau apa yang kamu bayangkan ketika mendengar istilah kecerdasan buatan? Dalam era yang semakin maju ini, topik mengenai AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan, kerap menjadi bahan perbincangan hangat. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan AI? Mengapa teknologi ini begitu penting dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan bijak? AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Contoh sederhana penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari adalah asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant. You say, "Hey Siri, what planes are above me?" I found an answer. It's displayed on your iPhone. Saat ini, Artificial Intelligence seperti ChatGPT dapat membantu programmer merevisi dan mendeteksi kesalahan coding, hingga membantu mahasiswa menyelesaikan tugas-tugasnya. Siapa yang pernah menggunakan ChatGPT buat ngerjain tugas? Ayo. Atau siapa nih dari kalian yang suka main game seperti ML, Mobile Legends, atau CS, Counter-Strike, atau PB, Point Blank? Pada game ini saja banyak menggunakan AI. Contohnya, saat kalian main sendiri. Nah, di situ kalian sebenarnya bermain dengan AI. AI bisa menembak, menyerang, bahkan bersembunyi, layaknya seperti ada yang memainkannya. Contoh lain, siapa nih yang sering menggunakan GPS? Saat kalian mau pergi ke suatu tempat dan tidak tahu lokasinya di mana, maka saat kalian menggunakan GPS, AI akan menentukan rute atau arah jalan yang bisa kalian lalui. Contoh lain, apakah HP kalian menggunakan fingerprint atau face unlock? Saat kalian menggunakan fitur fingerprint atau face unlock, maka AI akan mendeteksi sidik jari atau wajah kalian, sehingga AI akan membuka kunci HP kalian. Tapi, ketika bukan sidik jari atau wajah kalian yang dideteksi oleh AI, maka secara otomatis AI akan menolak untuk membuka kunci HP kalian. Jelas, AI berpotensi untuk memberikan peluang yang luar biasa bagi manusia, tapi tentu saja semua hal memiliki sisi buruknya. Kelebihan-kelebihan AI. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Salah satu keuntungan signifikan dari AI adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang, sehingga membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada upaya yang lebih kompleks dan kreatif. Tidak seperti manusia, mesin tidak memerlukan istirahat untuk memulihkan diri dari kelelahan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Misalnya, di bidang manufaktur, robot dengan AI dapat beroperasi 24 jam tanpa kelelahan, sehingga dapat meningkatkan tingkat produksi dan mengurangi kesalahan. Ini merupakan salah satu keunggulan utama AI yang menyebabkannya diterima di setiap sektor. Kecerdasan buatan digunakan oleh produsen untuk terus memproduksi barang untuk memenuhi permintaan pasar dan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kalau robot dengan AI bisa bekerja selama 24 jam tanpa henti
Sedangkan kalau manusia sudah pasti perlu istirahat, apalagi makan dulu kan? Yang kedua, menganalisis data dengan cepat. Algoritma AI unggul dalam menganalisis data dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan manusia. Hal ini memungkinkan bisnis bisa berkembang lebih cepat karena AI bisa membuat keputusan berdasarkan data, sehingga akan menghasilkan strategi yang lebih baik, pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi, dan operasi yang dioptimalkan. Dalam bidang kesehatan, artificial intelligence dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit, memprediksi hasil pasien, dan mengidentifikasi pola dalam data medis yang pada akhirnya meningkatkan perawatan pasien dan efektivitas pengobatan. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. AI memiliki kemampuan untuk belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Dengan demikian, sistem AI dapat terus berkembang dan menjadi lebih cerdas seiring berjalannya waktu. Konsep ini dikenal sebagai machine learning. Sebagai contoh, filter spam pada email menggunakan AI untuk terus belajar dari email yang ditandai sebagai spam oleh pengguna dan kemudian memberikan perlindungan lebih baik terhadap email yang tidak diinginkan. Yang keempat, menganalisis kebiasaan pengguna. AI memiliki kemampuan untuk menganalisis preferensi, perilaku, dan data historis pengguna. Sebagai contoh, platform streaming seperti Netflix menggunakan AI untuk menganalisis kebiasaan menonton pengguna dan memberikan rekomendasi film dan acara TV yang sesuai dengan preferensi mereka. Lalu, dalam industri pendidikan, AI dapat mempersonalisasi pengalaman belajar dengan mengadopsi konten dan jalur pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Di YouTube, Facebook, atau di TikTok pun banyak menggunakan AI. Misalnya, ketika kalian sering menonton cewek joget-joget di YouTube, Facebook, atau TikTok, maka AI akan sering memunculkan video cewek joget-joget di beranda kalian. Yang kelima, inovasi-inovasi baru. Kecerdasan buatan AI memiliki potensi untuk mendorong dan berkontribusi pada penciptaan inovasi baru dalam berbagai cara. AI mendorong banyak penemuan di hampir semua bidang yang akan membantu manusia menyelesaikan sebagian besar masalah kompleks. Sebagai contoh, para dokter baru-baru ini memanfaatkan kehebatan teknologi berbasis AI untuk memprediksi kanker payudara pada tahap awal. Selain kelebihan, AI juga punya kekurangan. Kekurangan AI yang pertama, berdampak pada pengangguran. Meskipun AI membawa otomatisasi dan efisiensi, AI juga menimbulkan kekhawatiran tentang perpindahan pekerjaan. Tugas-tugas tertentu yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, sekarang dapat dilakukan oleh sistem AI yang berpotensi menyebabkan pengangguran kepada banyak masyarakat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau robot dengan AI bisa bekerja selama 24 jam tanpa henti, sedangkan kalau manusia sudah pasti perlu istirahat apalagi makan dulu. Yang kedua, membuat manusia malas dan tidak kreatif. AI dapat membantu manusia dalam banyak hal, tetapi juga membuat manusia menjadi malas dan kurang kreatif. Karena manusia bisa menggunakan AI untuk memecahkan berbagai masalah dan mengambil keputusan. Sehingga, jika manusia terlalu mengandalkan AI untuk melakukan mayoritas pekerjaan mereka bisa kehilangan kemampuan untuk berpikir independen dan kreatif. Yang ketiga, ketergantungan pada data. Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat
atau tidak adil. Misalnya, jika data pelatihan memiliki bias rasial, sistem AI mungkin akan menghasilkan keputusan yang bias terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, keamanan dan privasi. Penggunaan AI dapat melibatkan risiko keamanan dan privasi data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Misalnya, video deepfake yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan memanipulasi opini publik. Sebagai contoh, seseorang bisa mengambil video Pak Prabowo dan mengedit video tersebut untuk membuat Pak Prabowo mengatakan hal yang sebenarnya tidak pernah ia katakan. Atas kemenangan satu putaran ini, saya akan sedekah ribuan spray kasur, bahannya premium tebal halus dan sudah gratis sarung bantal. Yang mau spraynya komen aku mau spray. Alhamdulillah, izinkan saya bagikan kacamata baca ini. Sudah double fokus, bisa lihat jauh dan dekat, juga bisa untuk baca dan jalan. Kacamata ini juga sudah anti radiasi. Khusus untuk Bapak Ibu yang order hari ini bisa COD. Ditambah lagi, AI tidak selalu akurat. ChatGPT contohnya. ChatGPT memberi informasi berdasarkan data dan informasi dari internet. Jangan lupa, tidak semua informasi di internet itu benar. Sehingga sistem AI harus dirancang dengan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Yang kelima, tidak bisa sepenuhnya meniru manusia. Meskipun AI dapat memproses data dalam jumlah besar dan melakukan perhitungan yang rumit, AI tidak memiliki penilaian, intuisi, dan kreativitas manusia. Proses pengambilan keputusan tertentu membutuhkan pemahaman kontekstual, kecerdasan emosional, dan pertimbangan etika yang sulit ditiru oleh AI. Sentuhan manusia sangat penting dalam bidang-bidang seperti seni, inovasi, dan pengasuhan, di mana empati, penilaian subjektif, memainkan peran penting di berbagai sektor. Artificial intelligence menghadirkan dunia yang penuh dengan peluang dan tantangan. Kemampuannya untuk membuat pekerjaan manusia lebih gampang dan efisien juga menyelesaikan masalah-masalah dunia tidak dapat disangkal. Tapi, jika manusia lengah, AI dapat memberikan risiko keamanan, mengambil alih pekerjaan manusia, dan membuat manusia menjadi lebih malas. Walau begitu, janganlah takut dengan AI, tapi manfaatkanlah AI untuk memaksimalkan pekerjaanmu dan menyelesaikan berbagai masalah dunia.